Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Nehemia pasal 12, ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Secara khusus saya akan baca ayat 44, firmannya berkata demikian. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, jaminan hidup untuk para pelayan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita mencoba memahami bagaimana tanggung jawab iman sebagai umat Tuhan secara khusus terhadap para pelayan, yang dalam konteks ayat ini yaitu menunjuk kepada para imam termasuk juga suku Lewi yang bertugas secara khusus dalam menata layani pelayanan dalam rumah Tuhan. Seperti umat Israel pada waktu itu, mereka memiliki tanggung jawab iman untuk melaksanakan apa yang menjadi bagian dari para pelayan, yaitu jaminan hidup untuk para pelayan Tuhan. Demikian juga bagi saudara dan saya dalam konteks sekarang ini, kita juga punya tanggung jawab iman. Bagaimana untuk sebagai jemaat melaksanakan jaminan hidup untuk para pelayan Tuhan. Kenapa kita harus melakukan ataupun bertanggung jawab untuk melaksanakan jaminan hidup untuk para pelayan? Ada dua alasan yang mendasar dalam konteks ayat ini. Yang pertama adalah karena itu kehendak Tuhan. Para orang-orang pada waktu itu mengatur bagaimana para imam dan juga orang Lewi mendapat perhatian khusus, ada persembahan khusus yang ditujukan kepada mereka, dan pasti itu berhubungan dengan jaminan hidup untuk mereka. Demikian juga dalam konteks kita sekarang ini, itu dalam gereja kita masing-masing sudah diatur bagaimana tanggung jawab jemaat untuk jaminan hidup untuk para pelayan Tuhan. Dan itu harus terus-menerus kita lakukan sebagai tanggung jawab iman, karena itu adalah kehendak Tuhan. Makanya dicatat dalam firman Allah yang kita baca hari ini, seperti tanggung jawab umat pada waktu itu untuk para imam, tapi juga khusus untuk suku Lewi. Karena itu memang apa yang Tuhan mau, itu yang dikehendaki Tuhan, itu yang diperintahkan Tuhan kepada mereka pada waktu itu. Jadi ini bukan hanya maunya para pelayan Tuhan, tapi ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah perintah Tuhan yang juga sebagai umat kita harus melaksanakannya. Yang kedua, kenapa kita harus melaksanakan jaminan hidup untuk para pelayan? Karena mereka lah yang melaksanakan tugas pelayanan. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-45, karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah. Bagi Allah mereka dan tugas pentahiran, demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Artinya bahwa semua yang terlibat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, kita memiliki tanggung jawab iman untuk jaminan hidup untuk para pelayan Tuhan itu. Jadi karena mereka lah yang melaksanakan tugas pelayanan bagi Allah, maka inilah yang menjadi kewajiban kita, tanggung jawab kita,
untuk memperhatikan jaminan hidup untuk para pelayan. Pelayan di sini bukan hanya menunjuk kepada para pendeta sesungguhnya ketika kita bicara suku Lewi yang memang pada waktu itu secara khusus menangani pelayanan, maka para majelis juga adalah pelayan, sehingga kita juga bertanggung jawab untuk jaminan hidup semua yang terlibat dalam pelayanan. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab iman kita sebagai umat yang terus kita usahakan dalam kehidupan kita, karena mereka yang melaksanakan tugas pelayanan bagi Allah, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua bagaimana kita mengusahakan untuk melihat jaminan hidup untuk para pelayan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka bisa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Inilah dua alasan penting yang mendasari apa yang menjadi tanggung jawab iman yang harus kita laksanakan dalam hidup kita, yaitu jaminan hidup untuk para pelayan. Karena itu kehendak Tuhan, karena mereka yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk memperhatikan jaminan hidup untuk para pelayan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami akan tanggung jawab iman menyangkut jaminan hidup untuk para pelayan. Roh-Mu yang kudus tolong kami menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami untuk bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.